Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas besar teori peluang dengan judul Analisis Distribusi Uniform pada Studi Kasus di Dunia Nyata. Perkenalkan, saya Gilar Saputra dengan NIM 1031124000253 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Afla Rizky Adapin Nur Fikri dengan NIM 103112400223. Dengan saya Muhammad Zaki Permana dengan NIM 103111243028. Oke, kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Dalam teori probabilitas dan statistik, distribusi probabilitas adalah fungsi matematis yang menunjukkan kemungkinan munculnya berbagai hasil dari sebuah percobaan acak. Pada studi kasus ini, kita akan membahas distribusi uniform. Distribusi uniform adalah saat variabel acak mendapatkan setiap nilainya dengan kemungkinan yang setara. Umumnya, distribusi ini tergantung pada parameter K. Pada penelitian ini, kita akan melihat contoh pengimplementasikan distribusi uniform pada dunia nyata. Pada penelitian ini akan memanfaatkan data dummy yang mempresentasikan situasi di dunia nyata. Tujuan penelitian ini guna mengkaji distribusi uniform yang ada pada dunia nyata walau menggunakan data dummy. Yang kedua, rumusan masalah. Terdapat 3, yaitu bagaimana mendefinisikan pengubah acaknya. Yang kedua, apa saja parameter pada studi kasus ini. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan nilai peluang, mean, dan variasi yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, tujuan. Yang pertama, mengetahui cara mendefinisikan pengubah acak dari studi kasus penelitian ini. Yang kedua, mengetahui parameter pada studi kasus ini. Yang ketiga, menentukan nilai peluang, mean, dan variasi yang sudah ditetapkan pada studi kasus ini. Selanjutnya, kita akan memasuki bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama, studi kasus. Pada penelitian ini kita akan meneliti 2 contoh studi kasus yaitu waktu tunggu keberangkatan bus Trans Banyumas dan efisiensi 100 tiket antrian untuk layanan servis laptop. Kita masuk ke studi kasus yang pertama. Bus Trans Banyumas Koridor 3 yang melayani rute Terminal Bulu Pitu hingga halte Unsut beroperasi dengan interval waktu yang teratur, yaitu 30 menit. Sebagai contoh, bus akan berangkat pada pukul 6, 6.30, 7, dan seterusnya. Pada kasus ini, seorang mahasiswa bernama Zaki datang ke halte Terminal Bulu Pitu pada waktu yang tidak pasti, antara pukul 7.50 hingga 8.20 untuk berangkat ke kampus. Dikarenakan Zaki tiba di halte secara acak, maka waktu tunggu Zaki bervariasi. Waktu tunggu minimum adalah 0 menit jika Zaki tiba di halte pada pukul 08.00, sementara waktu tunggu maksimumnya adalah 30 menit jika Zaki tidak tepat di waktu 08.00. Bus selalu berangkat tepat waktu pada selang 30 menit, di mana Zaki datang pada waktu acak tanpa melihat jadwal keberangkatan bus. Pertanyaannya, yang pertama, berapa peluang Zaki akan menunggu bus kurang dari 5 menit? Yang kedua, berapa peluang Zaki menunggu lebih dari 10 menit? Yang ketiga, berapa rata-rata waktu tunggu Zaki? Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus kedua. Toko laptop Els Brokerto memiliki layanan servis laptop. Untuk menghindari berebut saat melayani pelanggan, pihak toko menerapkan sistem antrian dengan pengambilan nomor 1 hingga 100. Toko membuka layanan servis pada pukul 9 hingga 7 malam. Satu loket biasanya menghabiskan waktu untuk konsultasi pelanggan dengan rata-rata 20 menit. Seorang supervisor memutuskan akan memilih satu nomor antrian di akhir hari untuk diperiksa rekaman proses layanannya, mulai dari konsultasi hingga perbaikan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu adalah definisikan pengubah acaknya. Pertama, dari studi kasus yang pertama yaitu menggunakan pengubah acak kontinu. Mengingat waktu kedatangan Zaki di halte bis berada pada interval pukul 7.50 hingga pukul 8.20, yang berarti Zaki dapat datang ke halte bis pada pukul 7.52 maupun pada pukul 8.01 selama masih berada dalam interval. Lalu yang kedua yaitu studi kasus menetapkan pengubah acak diskrit yang dapat diidentifikasi melalui mekanisme pemilihan variabel pada paragraf kedua. Fokus analisis terletak pada tindakan supervisor yang memilih salah satu nomor antrean secara acak sebagai variabel utamanya. Definisi parameternya yaitu yang pertama menggunakan parameter nilai minimum 0 dan nilai maksimum 30.
Parameter tersebut mempresentasikan rentang waktu kontinu, di mana setiap penumpang memiliki peluang yang sama untuk menunggu dalam interval antara 0 hingga 30 menit. Sedangkan pada studi kasus kedua, parameter yang akan digunakan adalah nilai minimum 1 dan nilai maksimum 100. Hal ini dapat dilihat dari sistem antrian yang akan memberikan nomor kepada pelanggan dengan peluang yang sama untuk setiap pelanggan. Lalu nilai peluang dari peristiwa yang sudah ditetapkan. Pertama, fx dengan rumus fx sama dengan 1 per b min a. Dalam penentuan parameter distribusi, nilai batas atas ataupun maksimum dipresentasikan oleh variabel b, sedangkan nilai batas bawah atau maksimum dipresentasikan atau minimum dipresentasikan oleh variabel a, sehingga nilai fungsi identitas peluangnya yaitu fx sama dengan 1 per 30 min 0. Jadi fx sama dengan 1 per 30. Fungsi identitas ini menunjukkan bahwa setiap menit waktu menunggu memiliki peluang sebanyak 1 per 30 atau 3,33%. Untuk mencari sebuah peluang dari studi kasus ini, rumus yang digunakan berupa P dalam kurung yaitu X1 kurang sama dengan X pangkat 2 X2 sama dengan yaitu X2 dikurang X1 per B min A dengan X2 dan X1 merupakan rentang nilai yang dicari. Sebagai contoh, untuk mencari peluang Zaki yang akan menunggu bis dengan waktu di bawah 5 menit. P0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5 sama dengan 4 dikurang 0 per 30 min 0, yaitu jadinya P0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 5 sama dengan 4 per 3 dan hasilnya itu 2 per 15, sehingga peluang Zaki menunggu bis di bawah 5 menit adalah 2 per 15 atau 13,33%. Selanjutnya untuk peluang Zaki yang akan menunggu bis dengan waktu di atas 10 menit, yaitu P10 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 30. Jadi 30 dikurang 10 per 30 dikurang 0. P10 lebih kecil dari X lebih kecil dari 30 sama dengan 20 per 30, yaitu hasilnya 2 per 3, sehingga peluang Zaki menunggu bis dengan waktu di atas 10 menit adalah 2 per 3 atau 66,67%. Belum studi kasus kedua, yaitu seperti pada studi kasus pertama, untuk mencari peluang dari setiap kemungkinan dapat dicari fungsi masa peluangnya. Rumus yang digunakan sebagai berikut, yaitu Px sama dengan X sama dengan 1 per N. Dalam studi kasus ini kami menggunakan N sama dengan 100 sebagai jumlah sampel. Dengan demikian nilai fungsi peluang PMF dapat ditentukan berdasarkan jumlah sampel tersebut, yaitu Px sama dengan X sama dengan 1 per 100. Sedangkan jika kita akan mencari peluang berdasarkan sebuah rentang yang dicari, maka rumus untuk yang dapat digunakan yaitu Px1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan X2 sama dengan yaitu X2 min X1 plus 1 per N, di mana X1 dan X2 berisi nilai yang akan dicari peluangnya. Sebagai contoh, kita akan mencari nilai peluang supervisor akan memilih pelanggan antara 1 hingga 75, maka P
1 lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari sama dengan 75, yaitu 75 min 1 plus 1 per 100, yang hasilnya 75 per 100 yaitu 34. Sebagai nilai peluang supervisor akan memilih pelanggan dengan nomor antrian 1 hingga 75 adalah 3/4 atau 75%. Selanjutnya yang dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah mean atau rata-rata dari kedua studi kasus. Studi kasus yang pertama kita memiliki dua buah nilai. Untuk nilai A-nya atau nilai minimumnya itu 0 menit, dan B-nya itu harusnya 30 menit, ada sedikit kesalahan penulisan. Kita bisa mencari nilai rata-rata dengan menggunakan rumus, nilai minimum ditambahkan nilai maksimum, lalu dibagikan 2. Di sini mu X atau rata-ratanya adalah 0 ditambah 30 dibagi 2, yang menghasilkan nilai rata-rata 15. Jadi, rata-rata waktu yang diperlukan Zaki untuk menunggu bis adalah 15 menit. Selanjutnya, studi kasus kedua. Untuk supervisor atau supervisor kemungkinan memilih nomor, di sini nilai minimumnya adalah 1 dan nilai maksimumnya itu kita asumsikan 100 atau semua kuota sudah terpenuhi. Menggunakan rumus yang sama, A tambah B dibagi 2, maka kita akan menambahkan 1 ditambah dengan 100, lalu dibagikan 2. Hasilnya adalah 50,5 yang dibulatkan menjadi 51. Sehingga rata-rata antrian yang akan diambil oleh supervisor adalah 50,5, atau jika dibulatkan itu akan menjadi 51. Nah, hal ini akan berkaitan dengan variansinya. Minta tolong untuk dikebawahkan dikit. Baik, ini untuk variansi. Variansinya sendiri, ini untuk studi kasus pertama, kita akan menggunakan rumus B dikurangi A kuadrat per 12. B itu masih mempresentasikan nilai maksimum, jadi kita akan menggunakan nilai 30. Dan A-nya itu adalah nilai minimum yang akan kita menggunakan adalah 0. Sehingga hasilnya adalah 30 dikurangi 0, atau 30 itu sendiri, kita pangkatkan 2 dan dibagi dengan 12. Nilai ini menghasilkan hasil 900 per 12, atau jika kita sederhanakan menjadi 75. Nah, karena kita mendapatkan hasil variansi yang jauh berbeda dengan rata-rata di atas, yaitu 15, maka hal ini bisa diartikan bahwa waktu tunggunya itu relatif tidak stabil, jadi bisa jauh lebih lama ataupun jauh lebih cepat dari 15 menit. Sekarang lanjut ke studi kasus yang kedua. Di sini kita menggunakan pengubah acak tipe diskrit. Maka, rumus yang akan kita gunakan adalah N kuadrat dikurangi 1 per 12 untuk mencari variansinya. N kita ambil dari jumlah datanya, yaitu 100 yang akan kita pangkatkan 2, kita kuadratkan menjadi 10.000. 10.000 dikurangi 1 adalah 9.999, dan kita bagi dengan 12. Hasil variansinya adalah 833,25. Nilai ini tercatat jauh dari rata-rata yang kita temukan, yang mana rata-ratanya hanya sekitar 51. Yang berarti datanya atau tingkat dispersi datanya sangat tinggi. Hal ini bisa memungkinkan atau bisa jadi si supervisor itu memilih angka yang jauh dari 51, baik itu jauh lebih besar maupun lebih kecil. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Setelah datanya disampaikan, ini adalah bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa distribusi uniform dapat diimplementasikan secara langsung di dunia nyata. Metode distribusi uniform dapat diterapkan untuk menguji data dengan tipe kontinu maupun data dengan tipe diskrit atau angka tunggal. Pada studi kasus yang pertama mengenai waktu tunggu bis Trans Banyumas, pengujian menggunakan pengubah acak kontinu dengan parameter 0 hingga 30 menit. Berdasarkan hasil yang kita sudah dapatkan di atas,
terbukti bahwa nilai variansinya itu terpaut jauh dengan nilai rata-ratanya. Hal yang ini berarti nilai atau waktu tunggu dari Zaki itu tidak stabil. Begitu juga yang didapatkan dari hasil uji yang kedua. Nilainya bahkan lebih jauh lagi dari rata-rata yang ditemukan sebelumnya. Hal ini berarti kedua studi kasus itu memiliki tingkat fluktuasi data yang tidak stabil. Yang berarti nilai mereka bisa jauh di atas ataupun jauh lebih kecil di bawah dari rata-ratanya. Terakhir, dari kedua studi kasus juga dapat dibuktikan bahwa metode distribusi uniform itu merupakan instrumen statistik yang relevan untuk memodelkan situasi di mana setiap kejadian dalam rentang tertentu memiliki probabilitas yang setara. Oke, baik. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan, 2 jurnal yang kami gunakan dalam menyusun makalah ini. Oke, baik, mungkin sekian presentasi makalah tentang distribusi uniform dari kelompok 10. Mohon maaf apabila kami terdapat kesalahan kata. Sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.